Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu buat pemirsa teman-teman semuanya. Di sini saya akan coba untuk mengatasi masalah sebuah motor karburator yang sangat vital sekali dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah karburator dari motor Honda. Oke, untuk karburatornya kondisinya masih tergolong baru dan di sini saya akan coba mengecek bagian di dalamnya pada karburator ini apakah mengalami masalah atau beberapa kendala pada bagian di dalamnya. Dan di sini sudah saya lakukan pengecekan pada motor Supra Fit New, motor 110 cc. Sudah saya bongkar bagian klepnya. Untuk yang pertama saya cek di bagian sistem penyetelan klep, bagian sini, bagian atas dan bagian bawah. Dan di sini sudah saya lakukan penyetelan, melihat celah klepnya. Di sini saya topkan posisinya seperti ini. Ini sudah saya topkan pada bagian di magnetnya. Atau bisa kita lakukan seperti ini, kita tekan pedal trapnya, sampai ada tekanan yang agak berat pada saat dilakukan perputaran gigi trapnya, as trapnya ini, pedal trapnya. Saya coba dulu putar, bisa cek pada bagian atas dan bawah. Ini ada celah. Untuk lebih amannya bisa melihat bagian top magnetnya, yang bagian di kiri mesin. Kita posisikan pada titik T, kita putar ke kiri, kemudian kita tepatkan posisinya di T pada penutup di kalter magnet sebelah kiri. Ini sudah saya setel pada bagian atas untuk motor Supra Fit New yang lama ini, karena untuk di dalamnya, untuk karakter dari noken asnya atau bagian di dalam silinder headnya ini masih belum menggunakan laker atau setelan atau mesin yang masih tergolong lama. Di sekitaran untuk jenis motor ini sekitaran mulai tahun 80 sampai 85 sampai tahun 2000-an masih menggunakan sistem noken as atau setelan klep. Jenis karakternya berbeda, tidak ada bearingnya di setelan pelatuknya. Untuk lebih membedakan adalah perbedaan pada motor Absolute Revo maupun Karisma. Jadi saat penyetelan klep untuk jenis motor Supra Fit ini maupun Grand maupun Supra lama, di sini saya gunakan setelan dengan menggunakan fuller di 0,05 untuk melihat kondisi di bagian sini. Ini saya setel sampai 0,05 dan saat gesekkan seperti ini, ini masih agak ringan, ada tekanan sedikit saat digesek seperti ini, saat diputar seperti ini. Ini adalah setelan pas. Dan untuk di celah 0,05 ini sama seperti silet Tatra, jadi sangat tipis sekali. Ini sudah saya setel bagian atas dan bawah sama 0,05. Teman, dan karena di sini masalah sistem pertama adalah masalah sistem tekanan di mesin atau kompresi. Jadi di sini saya lakukan pengecekan atau penyetelan klep kembali. Ini harus benar-benar di 0,05
bagian atas maupun bawah. Dan jika terlalu renggang, nanti saat pemasukan BBM dan udara ke dalam input atau di manifold isapnya ini terlalu cepat. Jadi jika renggang, ini bisa menyebabkan masuknya BBM ke dalam mesin ini cukup sedikit atau terlalu irit. Dan jika terlalu rapat, nanti saat kondisi mesin sudah mulai panas, suhunya naik, ini tenaganya berkurang dikarenakan pemuaian dari besi ini yang menyebabkan setelan klepnya ini menjadi rapat dan tenaga motornya itu berkurang, dan tentunya BBM-nya juga menjadi boros karena masuknya BBM ke dalam intake manifoldnya ini lebih besar, jadi membuka di klepnya ini lebih lama. Oke teman, dan untuk yang kedua di sini saya lihat kondisi dari businya, karena di sini tadi berebet. Oke, ini saya cek bagian businya dulu untuk melihat kondisi di dalam sebuah karburator. Bagaimana untuk hasil penyetelannya, ini kita bisa lihat di ujung businya sini, warna di ujung businya sini. Saya akan coba buka dulu. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, nah ini businya kok begini bos. Oke, ini belum saya lihat sepenuhnya, jadi saya baru buka pertama kali untuk businya seperti ini. Oke, businya ini terlalu dalam, tidak kayak biasanya. Oke, seperti ini, terlalu dalam. Oke, berbeda sekali dengan busi aslinya bos. Untuk busi aslinya seperti ini, biasanya seperti ini kondisinya, di bagian atas menonjol dari elektroda di tengahnya. Oke, ini berbeda sekali. Saya akan mengecek dari ujung businya sini bagaimana percikan, karena ini untuk sebelumnya ini belum saya bongkar atau belum saya lepas, jadi saya belum tahu kondisi percikan di ujung businya sini. Itu hasilnya. Oke, saya pasang dulu cop businya bos. Oke, apakah ini masalahnya? Oke, saya lepas dulu, saya pasang dulu. Oke, saya pasang dulu bos. Oke, seperti ini. Saya lihat percikan businya. Saya kunci kontak on. Oke, sebelumnya saya tutup dari penutup maniknya dulu, penutup klepnya dulu. Oke. Ini sudah saya pastikan baut klepnya sudah saya keraskan, jadi kita tutup. Oke, saya on kan dulu, saya tes dari percikan businya, saya dekatkan dulu. Oke, ini bisa dilihat. Oke, menyamping bos. Oke, coba sekali lagi. Sebentar, agak sulit bos. Sebentar, saya isolasi dulu.
Ini saya isolasi dulu. Saya coba lagi. Untuk kondisi percikan businya seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Tidak tahu masalahnya kenapa dibikin seperti ini. Oke, teman, dan untuk selanjutnya saya akan coba untuk percikan busi yang satunya lagi. Oke. Oke, masih aman. Ini untuk percikan busi yang menurut saya bagus adalah di bagian ujung businya sini. Oke, tepat di ujung businya sini. Jadi tidak menyamping, karena tadi mungkin sudah dilakukan modifikasi pada ujung elektrodanya, mungkin untuk mengatasi berbet ataupun percikan businya tidak fokus. Saya coba lihat masalahnya di karburatornya dulu. Saya bongkar karburatornya, saya lepas dulu karburatornya. Oke, saya akan bongkar dulu. Saya lihat kondisi di karburatornya. Oke, saya lepas bagian penutupnya di sini. Oke, bagian saringan dari karburator, saringan pertama. Oke, saringan di sini. Oke, ini masih aman, masih bersih. Oke. Saya lepas bagian mangkoknya. Oke, masih bersih juga. Oke, saya cek bagian pelampungnya. Oke, seperti ini. Saya lihat bagian spuyernya. Oke, spuyernya untuk yang main jetnya atau spuyer besarnya masih saya tiup dulu. Oke, masih berlubang. Dan yang main low jetnya, yang spuyer kecil, saya lepas dulu. Saya lihat kondisi lubangnya, saya tiup dulu. Oke, saya tiup di sini untuk lubangnya. Sebentar. Oke, masih berlubang, tidak bermasalah. Oke, teman, dan saya cek di bagian angin-anginnya. Oke, ini seperti ini untuk kondisinya, masih bersih. Karena ini untuk kondisi karburator yang baru, ini barusan saya beli, mungkin sekitaran 2 bulan. Dan di sini untuk kondisinya kemarin diservis di tempat lain, dan di sini saya coba cek lagi di bagian ACV-nya, otomatis penambah angin di karburator yang jenis Sprabit seperti ini. Untuk karburator ini karburator yang
Oke, di pasaran aftermarket. Jadi kehinte seperti ini, kehinte. Untuk kondisi ACV-nya juga masih tidak ada masalah. Ini biasanya sobek di sini. Ini Pak masih oke, masih karet-karetnya juga masih rapat. Oke, dan di sini saya akan menyetel ulang kembali untuk karburator ini. Untuk yang pertama di sini saya akan rakit kembali di bagian mangkoknya. Oke, di sini ada filternya, kemudian penutup dari karburatornya, penutup saringannya. Oke, dan untuk yang kedua di sini sudah saya bersihkan, sama saya semprot pakai bensin. Untuk lebih bagusnya dengan tekanan angin kompresor. Oke, itu saya pasang di sini main jetnya, spoilernya ini sudah aman, fix, berlubang, tidak buntu. Oke, saya keraskan. Oke, saya keraskan secukupnya di sini karena aluminium. 1, 2. Oke, ini, dan kemudian di bagian low jetnya. Oke. Seperti ini. Oke, sudah cukup keras. Dan untuk selanjutnya dari sini saya pasang ACV. ACV ini berfungsi untuk menambah atau membuka katup atau katup pembuka saat putaran gas ini turun. Katup ini berfungsi saat putaran gas tadinya itu berada di atas atau kondisi mesin ini, motor ini kencang, kemudian kita kurangi kecepatannya atau kita turunkan gasnya secara penuh pada posisi bawah. Di sini akan terjadi vakum dan menambah jumlah udara ke dalam input di bagian manifolnya yang ke mesin, sehingga percampuran BBM dan udara yang masuk ke mesin ini tidak terlalu boros. Ini adalah fungsi dari ACV, air clad valve atau udara, katup udara. Memotong jalur katup udara, bos. Oke, seperti ini. Saya pasang dulu, saya pastikan rapat. Oke, ini ada pernya. Dan untuk yang di sini sangat penting sekali untuk setelan pelampungnya. Pelampungnya seperti ini, bos. Setelan pelampungnya, karena di sini BBM-nya terlalu banyak masuknya daripada udaranya. Jadi perbandingan dari masuknya BBM dan udara ke dalam mesin adalah 1 BBM 8 udara. Oke, saya coba naikkan sedikit. Ini posisinya seperti ini, saya naikkan sedikit. Saya
ya, tekan di sini. Oke, sudah cukup segini, lurus dengan bagian sini. Lurus ini. Oke, ini sudah cukup. Dan di sini saya akan lakukan penyetelan angin-anginnya. Saya tutup dulu dari mangkoknya, bos. Ini benar-benar karetnya masih bagus karena di sini masih baru. Dan untuk kondisi motor ini jarang digunakan. Mungkin jaraknya cuman dekat-dekat rumah tetapi jarang digunakan, jadi sering mengalami masalah saat dihidupkan motornya saat pagi hari. Sip. Oke teman, dan di sini saya akan coba setel ulang dari setelan angin-angin atau air screwdriver ini. Saya putar mentok ke kanan. Mentok, kemudian saya kurangi 1,5 putaran. Seperti ini. Saya akan cek di bagian jarum skepnya. Teman, untuk jarum skepnya di sini untuk Superafit modelnya seperti ini, dan di bagian dalamnya juga modelnya paten, jadi tidak ada setelan. Seperti ini. Ini masih di posisi standarnya. Masih di posisi standar. Di sini saya akan coba cek. Ini saya pastikan masih standar karena masih baru, teman. Ini. Dan untuk pengecekan dari sebuah jarum skep ini cukup saya lakukan seperti ini. Saya tekan naik ke atas ke bawah, ini cukup kencang dan tidak ada gerak main pada saat saya pegang di skepnya sini. Ini tidak ada tekanan atau tidak ada spasi atau kelonggaran, jadi di sini saya pastikan aman, tidak ada kelainan pada jarumnya. Saya pasang kembali dan saya cek hasilnya. Saya pecahkan dulu. Sip. Dan untuk selanjutnya di sini ada ventilasi yang dari mangkoknya. Ini saya pasang karet selangnya, dan di sini juga ada ventilasi kedua saya pasang. Takutnya kemasukan air saat dipakai ini karena hujan sekarang. Ini.
Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba busi yang seperti ini, yang di sini. Oke, yang tadi sudah saya tes, yang ada ujung elektrodanya, dan di sini saya akan cek hasilnya. Oke, dan untuk pertama tadi saat saya lakukan tes pada busi ini, pada saat dihidupkan motornya, ini ada kebocoran di cop businya sini. Jadi saat saya naikkan putaran gasnya, ini terasa berbet atau tersendat-sendat dari putaran mesinnya. Ini ada kebocoran arus busi atau percikan busi melewati di luarnya sini, di luar cop businya, kemudian ke ground sini. Ini juga bisa menyebabkan sebuah motor ini tersendat-sendat, atau mungkin pengapian di dalamnya ini juga tidak fokus, membakar di bagian dalam mesin. Jadi di sini ada masalah lain atau kerusakan lain pada sistem pengapian di motor atau sistem pembakaran, dimana bukan dari busi saja tetapi juga dari copnya. Ini bisa juga terjadi kebocoran arus besar atau voltase tinggi dari sebuah kabel busi. Saya coba pasang dulu. Oke, untuk sementara di sini saya gunakan busi ini, cop busi ini dulu. Nanti saya ganti yang baru. Adalah sumber masalah. Ini jika masih kering ini tidak bermasalah, mungkin saat terkena hujan mungkin terjadi kebocoran. Ini bisa dilihat dengan mudah dari suara saat digunakan di motornya. Ini ada suara percikan dari kabel busi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya berbet. Oke teman-teman, dan di sini saya hampir lupa. Oke, saya akan pasang dari selang BBM-nya atau selang bensinnya. Selang ventilasi di bagian sini yang ke filter, kemudian di sini. Oke, ini adalah bensin. On, sudah saya on kan. Oke, saya akan tes hidupkan motornya bagaimana untuk kondisinya bos. Oke, oke, tidak bermasalah, tidak ngelotor. Saya hidupkan motornya, saya ganti kontak on. Untuk penyetelan karburator seperti ini saya naikkan putaran gasnya. Oke, saya naikkan sedikit, saya cari putaran mesin paling atas. Oke, nanti putaran mesin paling atas. Oke, kemudian saya kurangi putarannya mungkin 1/4 ke kiri seperti ini. Saya hidupkan lagi motornya.
Oke teman, dan untuk suaranya ini terdengar sangat kering sekali atau ringan sekali atau renyah sekali suaranya. Jadi di sini untuk saran dari karburatornya, antara angin-anginnya ini sudah saya pastikan pas. Oke, dan untuk suara ledakan saat diturunkan gasnya, karena di sini suara knalpotnya ini bocor yang sebelah kanan, maaf yang sebelah ini knalpotnya patah patah di bagian lehernya sini sehingga terjadi kebocoran. Mungkin saat dinaikkan gasnya, kemudian diturunkan gasnya, karena ada udara di sini, udara luar masuk ke dalam knalpot. Saat diturunkan gasnya, karena tersedot di lehernya sini, menjadikan terjadinya ledakan BBM. Oke, ledakan suara dari knalpot. Oke, saya cek lagi di ujung businya sini bos, apakah hitam. Ini untuk karburator yang di pasaran seperti ini kadang GNT maupun LiPo, dan untuk penyetelannya ini berbeda-beda sekali karena sesuai dengan mungkin bahannya untuk karburator ini. Jadi saat penyetelan ini, jika beruntung bisa di setel, dan jika tidak mengalami masalah ini saat di setel di karburatornya mungkin sangat sulit sekali, kadang cepat mati atau kurang stabil. Oke teman, dan untuk hasil percikan hasil pembakaran di dalam mesin ini seperti ini. Oke, ini sudah mulai kering, dan tidak basah lagi. Oke. Dan untuk putaran dari setelan angin-anginnya di sini saya cek. Tadi saya setel di 1,5 putaran. Ini saya cek lagi. Oke. 1,5. Oke, cuman 1 putaran teman. Oke, cuman 1 putaran. Ini sudah kering, sudah bagus. Oke, tadi jika terlalu 1,5 ini juga boros, dan ini berbeda sekali dengan yang asli bawaan motornya untuk karburatornya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif.